wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Khairunisa. Saya seorang perawat dari Rumah Sakit Ahmad Mutar Bukit Tinggi. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang bagaimana cara merawat pasien stroke pasca rawat inap ketika di rumah. Bapak Ibu tahu nggak sih apa itu stroke? Stroke adalah cedera pada otak yang disebabkan penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan kematian jaringan maupun pendarahan pada otak. Bapak Ibu tahu nggak sih apa saja faktor resiko penyebab stroke? Ada hipertensi, kolesterol, diabetes mellitus, merokok, dan obesitas. Apa saja sih tanda gejala stroke? Untuk mempermudah Bapak Ibu, mari kita ingat slogan segera ke rumah sakit. Se, senyum tidak simetris. G, gerak separuh badan tiba-tiba melemah. Ra, bicara pelok. Ke, kebas atau kesemutan. R, rabun atau pandangan kabur. Dan S, sakit kepala hebat yang menyerang tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa mereka yang sudah pulih dari stroke rentan terkena stroke berulang? Sekitar 30% dari penderita stroke saat 5 tahun pertama. Untuk itu, jika ada keluarga atau tetangga Bapak Ibu yang memperlihatkan gejala stroke, segera dilakukan penanganan secepat mungkin. Biasa yang kita sebut golden time atau periode emas, di mana harus dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 4,5 jam. Idealnya, dari awal menunjukkan gejala hingga mendapatkan terapi di rumah sakit harus dilakukan dalam kurang 2 jam hingga 2,5 jam. Dengan langkah-langkah, yang pertama sadar akan gejala awal stroke. Yang kedua, hubungi layanan darurat atau ambulan Rumah Sakit Ahmad Mutar dengan hotline di bawah ini. Segera bawa ke IGD, dilakukan pemeriksaan awal dan pemeriksaan diagnostik, didapatkan terapi untuk penyebab stroke. Saat ini, Rumah Sakit Ahmad Mutar telah menyediakan layanan terapi trombolitik. Apa sih terapi trombolitik itu? Jadi, terapi ini diberikan untuk melarutkan bekuan darah penyebab stroke. Jika diberikan tepat waktu, akan meningkatkan aliran darah ke otak dan mencegah kerusakan yang lebih luas serta meningkatkan pulih tanpa kecacatan. Lalu, bagaimana jika pasien dinyatakan stabil dan diperbolehkan pulang? Berikut cara merawat pasien stroke ketika di rumah. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dengan memberikan ventilasi yang cukup, lantai yang tidak licin, dan dekatkan semua barang-barang yang dibutuhkan pasien. Yang kedua, melakukan pengontrolan rutin seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol guna mencegah stroke berulang. Yang ketiga, menjaga keseimbangan gizi dengan memberikan makanan tinggi serat seperti wortel, toge, bayam, apel, jeruk, pepaya, dan hindari makanan seperti kol, nangka, serta durian. Berikan makanan rendah garam dan rendah lemak seperti daging ayam atau sapi rendah lemak, serta ikan dan telur dalam jumlah terbatas. Dan jika pasien mengalami kesulitan menelan, berikan makanan lunak atau bubur yang tetap bernutrisi. Yang keempat, melakukan kontrol ke dokter secara rutin, di mana untuk memantau kemajuan atau perkembangan pasien. Yang kelima, membantu pasien dalam berpindah tempat. Saat membantu pasien berpindah tempat, pastikan posisi tubuh dalam kondisi aman guna mencegah terhindar dari cedera ataupun jatuh. Yang keenam, ajak pasien berbicara. Walau terkadang sulit, dengan semakin sering kita mengajak pasien berbicara, akan semakin melatih otak untuk meningkatkan kemampuan fungsi berbicara. Yang ketujuh, membantu kebutuhan dasar pasien seperti mandi, makan, istirahat, buang air kecil atau buang air besar yang harus dilakukan secara penuh, dengan penuh kesabaran. Dan yang terakhir, yaitu latihan ROM. Apa sih latihan ROM itu? Jadi latihan ROM ini gunanya untuk mencegah kekakuan dan menjaga elastisitas otot, di mana latihan ini minimal dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, dan setiap gerakannya harus dilakukan sebanyak 8 kali. Dan jika
pasien merasa kelelahan atau kesakitan, stop latihan dan biarkan pasien beristirahat. Gerakan bahu dengan mengangkat dan menurunkan lengan ke atas, serta membuka dan menutup lengan ke samping. Kemudian, miringkan pasien untuk mengecek luka pada punggung karena tidur terlentang. Tarik lengan ke arah luar dan lakukan gerakan memutar. Gerakan siku, menekuk dan meluruskan siku. Gerakan pergelangan tangan, memutar lengan bawah pasien sehingga telapak tangan menjauhi dan menghadap ke arah pasien. Menekuk telapak tangan ke depan dan ke belakang. Gerakan ruas jari-jari tangan, menekuk dan meluruskan ruas semua jari tangan ke depan. Untuk melatih jari-jari tangan dapat dibantu dengan gerakan meremas bola. Membuka dan menutup ibu jari tangan ke samping. Gerakan pada pangkal paha, membuka dan menutup kaki ke samping. Menekuk dan meluruskan lutut serta panggul. Memutar kaki ke arah dalam dan keluar tubuh pasien. Gerakan kaki, memutar telapak kaki menghadap ke arah dalam dan keluar tubuh pasien. Menekuk telapak kaki ke depan dan ke belakang. Menekuk jari-jari kaki ke depan dan ke belakang. Stroke bukan akhir dari segalanya. Dengan perawatan yang tepat dan adanya dukungan keluarga, perawatan akan lebih optimal. Sekian video edukasi kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.